Hai guys, balik lagi di channel gue. Kali ini kita bahas yang agak gimana gitu, tapi seru negara-negara yang ngebolehin prostitusi. Dari Eropa sampai Asia, ternyata beda-beda aturannya. Ada yang ketat banget, ada yang kayaknya santai. Daripada penasaran, mending kita langsung lihat aja negara mana aja yang melegalkan prostitusi dan gimana sih kehidupan malam di sana. Siap-siap kaget. Yuk, simak terus. Pertama, kita ke Belanda, tepatnya Amsterdam, kota yang terkenal dengan kanal-kanalnya yang indah dan arsitektur yang menawan. Di sini ada distrik lampu merah terkenal, namanya De Wallen, yang menjadi salah satu daya tarik utama bagi wisatawan. Bayangin, di sini prostitusi udah kayak jualan bakso, resmi dan diatur oleh pemerintah. Di De Wallen, kalian bisa lihat deretan jendela kaca dan di dalamnya, cewek-cewek seksi lagi nunggu pelanggan. Mereka berdiri di balik jendela, menunggu untuk dipilih. Kayak milih baju di butik, tapi isinya cewek-cewek cakep. Pilihannya banyak dan beragam, sesuai selera. Gak cuma itu, di De Wallen juga ada museum seks yang ngasih kita pengetahuan tentang sejarah prostitusi di Amsterdam. Museum ini menawarkan wawasan mendalam tentang budaya dan sejarah seksualitas. Kira-kira museumnya kayak gimana ya? Ada patung lilinnya nggak ya? Mungkin juga ada pameran interaktif yang bikin kita lebih paham. Lanjut ke tetangga Belanda, Jerman. Di Berlin, ada tempat namanya Kurfürstenstraße yang terkenal dengan kehidupan malamnya yang bebas. Di sini, banyak klub malam dan tempat hiburan yang nyediain jasa prostitusi secara legal. Tapi jangan kira legal berarti bebas-bebas-bebasnya ya. Jerman punya aturan ketat soal prostitusi, mulai dari pajak sampai pemeriksaan kesehatan. Jadi semuanya terkontrol dengan baik. Gimana ya rasanya jalan-jalan di Kurfürstenstraße pas malam hari? Apa sih site seru banget, ngeri juga sih. Dari Jerman, kita ke Swiss, tepatnya di Zurich. Di sini ada tempat namanya Langstrasse yang terkenal dengan kehidupan malamnya yang glamor. Di Langstrasse banyak klub-klub mewah yang nyediain jasa prostitusi legal. Tapi jangan harap bisa sembarangan masuk ya. Klub-klub di sini biasanya punya aturan ketat dan harga yang lumayan mahal. Maklum, Swiss kan terkenal dengan negara yang serba mahal. Kira-kira berapa ya tarifnya sekali kencan di klub-klub mewah di Langstrasse? Kayaknya bisa buat beli motor second deh. Selanjutnya kita terbang jauh ke Selandia Baru, tepatnya di Auckland, kota terbesar di negara ini, yang terkenal dengan pemandangan indah dan kehidupan urban yang dinamis. Di sini ada tempat namanya Karangahap Road, atau yang lebih dikenal dengan K-Road, jalan yang penuh dengan kehidupan dan energi. K-Road adalah pusat hiburan malam dan prostitusi legal, tempat di mana malam hari selalu hidup dengan berbagai aktivitas. Di K-Road, kalian bisa nemuin banyak bar, klub malam, dan tentu saja pekerja seks yang menawarkan jasanya secara terbuka. Tempat ini menjadi simbol kebebasan dan keterbukaan. Nah, yang bikin Selandia Baru unik adalah bagaimana mereka mengatur semua ini dengan sangat baik. Mereka punya undang-undang yang ngatur prostitusi dengan sangat detail, memastikan semua pihak terlindungi dan hak-hak mereka dihormati. Bahkan sampai ke hak-hak pekerja seksnya yang dijamin oleh hukum dan didukung oleh masyarakat. Jadi, semuanya aman dan terlindungi, menciptakan lingkungan yang nyaman bagi semua orang. Gimana ya rasanya tinggal di negara yang melegalkan prostitusi secara terang-terangan kayak di Selandia Baru? Pasti seru abis. Kehidupan malam yang penuh warna dan budaya yang beragam membuatnya semakin menarik. Dari Selandia Baru, kita kembali ke Eropa, kali ini ke Yunani, sebuah negara yang kaya akan sejarah dan budaya. Di ibu kota Yunani, Athens, ada tempat namanya Omonia yang jadi tempat prostitusi legal. Omonia adalah salah satu area yang paling dikenal di Athens. Tapi jangan bayangkan Omonia sebagai tempat yang seram atau kumuh ya. Omonia justru merupakan kawasan yang ramai dan penuh dengan kehidupan. Omonia justru merupakan kawasan yang ramai dan penuh dengan bangunan-bangunan bersejarah. Banyak bangunan di sini yang memiliki arsitektur klasik yang memukau. Nah, di Yunani, prostitusi sebenarnya udah ada sejak zaman Yunani kuno dulu. Ini adalah bagian dari sejarah panjang negara ini. Jadi jangan kaget kalau di sana kalian bisa nemuin situs-situs arkeologi yang dulunya merupakan tempat prostitusi. Situs-situs ini memberikan kita gambaran tentang kehidupan masa lalu. Kira-kira gimana ya rasanya bekerja di tempat bersejarah kayak gitu? Serem nggak ya? Mungkin ada yang merasa terinspirasi oleh sejarah yang kaya,
sementara yang lain mungkin merasa sedikit takut. Selanjutnya, kita terbang ke Amerika Selatan, tepatnya ke Brazil. Di Rio de Janeiro ada tempat namanya Copacabana yang terkenal dengan pantai indah dan kehidupan malam yang panas. Di Copacabana banyak klub dan bar yang nyediain jasa prostitusi secara legal. Tapi ingat ya, meskipun legal, eksploitasi tetap dilarang keras di Brazil. Gimana ya serunya pesta di Copacabana sambil menikmati pemandangan pantai? Pasti seru abis. Selanjutnya, kita terbang ke Asia Tenggara, tepatnya ke Thailand. Di Bangkok ada tempat namanya Patpong yang terkenal dengan kehidupan malamnya yang liar. Di Patpong kalian bisa nemuin banyak bar, klub malam, dan pasar malam yang menawarkan jasa prostitusi. Tapi perlu diingat, prostitusi di Thailand sebenarnya ilegal. Hanya saja praktiknya sangat marak dan terkadang diabaikan, terutama di kawasan wisata seperti Patpong. Gimana ya rasanya jalan-jalan di Patpong pas malam hari? Pasti ramai dan penuh warna-warni ya. Kembali lagi ke Eropa, kali ini kita mampir ke Austria. Di Wina, ada tempat namanya Praterstrasse yang terkenal dengan klub malam dan pekerja seks yang beroperasi secara legal. Tapi jangan kira di Austria prostitusi bebas sebebas-bebasnya. Austria punya aturan yang sangat ketat soal prostitusi, mulai dari pendaftaran, pemeriksaan kesehatan, sampai pajak. Jadi semuanya terkontrol dengan baik. Gimana ya rasanya bekerja di Austria? Pasti serba teratur dan disiplin banget ya. Selanjutnya kita terbang ke Amerika Selatan lagi, kali ini ke Argentina. Di Buenos Aires ada tempat namanya Constitución yang terkenal dengan kehidupan malamnya yang bergairah. Di Constitución banyak pekerja seks yang beroperasi secara legal. Argentina punya aturan yang mengatur prostitusi, tapi mereka juga punya peraturan yang melarang eksploitasi. Jadi semuanya harus berjalan sesuai aturan. Gimana ya rasanya nonton tango di Buenos Aires sambil ditemani cewek-cewek cantik? Pasti romantis dan hot banget. Terakhir kita kembali lagi ke Jerman, tepatnya di Hamburg. Di sini ada tempat namanya Reeperbahn yang terletak di distrik St. Pauli. Reeperbahn ini terkenal sebagai salah satu area hiburan malam terbesar di Eropa. Di Reeperbahn kalian bisa nemuin apa aja, mulai dari bar, klub malam, sampai ether-sex. Dan tentu saja prostitusi di Reeperbahn legal. Gimana ya rasanya nonton pertunjukan di teater seks? Apa kayak nonton drama musikal gitu? Itu dia, beberapa negara yang melegalkan prostitusi. Gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Setiap negara punya cara sendiri-sendiri dalam mengatur prostitusi. Ada yang ketat, ada juga yang lebih longgar. Yang pasti, legal atau ilegal, prostitusi tetaplah isu yang kompleks dan penuh pro dan kontra. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.